Setelah UTS ini kita lebih fokus kepada perawatan kesehatan kerja, yang mana sebetulnya tidak hanya di setting rumah sakit saja, tapi lebih luas dari itu. Karena setting kerja itu kan kita sangat luas ya. Ada setting kerja itu di sebuah industri gitu ya. Kemudian setting kerja di perkantoran, ada setting kerja di pertambangan, ada setting kerja yang informal juga seperti mungkin di pertanian, perkebunan, kemudian juga di apa di untuk nelayan gitu ya. Sehingga di selama melakukan kerja pada pekerja di berbagai rumah sakit. Ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang pengantar terlebih dahulu. Kenapa penting kita membahas bagaimana perawatan kesehatan kerja. Sebelumnya mungkin saya ingin bertanya, apakah teman-teman di sini ada yang punya pengalaman atau memang pekerjanya di sebuah perusahaan? Tidak, Bu. Nggak ada? Ya, Nggak ada ya? Ada atau mungkin di puskesmas yang memegang program kesehatan kerja barangkali ada? tidak ada, Bu. Nggak ada juga. Teman-teman, apakah mengetahui kalau di sebuah perusahaan itu ada perawat, misalnya di pabrik, ada perawat atau tidak kira-kira? Ada nurse. Ada, Bu. Ya, Ada punya, teman-teman. ada yang punya teman bekerja di Iya, perusahaan? banyak Banyak nurse. ya, Perusahaan tambang terutama. di pertambangan banyak juga ya. Nah, kira-kira aktivitas mereka ngapain ya kalau di pertambangan? Mereka biasanya merawat karyawan yang sakit. Oke. Merawat karyawan yang sakit, P3K, terus apa lagi? Eh, safety pekerja biasanya nurse. Oke, untuk safety pekerjanya ada Oke. lagi? Dan kemudian biasanya juga menganalisis ini siapa kalau ada yang sakit gitu dari luar, biasanya Mm-mm. dianalisis dari obat-obatannya diperiksa sama ini Oke, petugas kesehatan. di data, dikaji permasalahannya. Ada lagi kah aktivitas teman-teman yang bekerja di sebuah perusahaan? Apakah industri, pertambangan, perkebunan? Adakah yang lain? Sudah, itu yang diketahui ya. Kemudian kira-kira memerlukan skill khusus atau tidak? Memerlukan nurse. Apa yang perlu ditambahkan dari seorang perawat kalau kita bekerjanya di perusahaan tadi? Keselamatan dan keamanan para pekerja, kemudian memodifikasi memodifikasi apa kayak semacam arah kalau terjadi bencana di arah di pekerja di area tambang gitu untuk kayak titik apa supaya arah keamanannya gimana gitu. Ada kompetensi-kompetensi tentang keselamatan gitu ya, Iya, tambahannya. gini. Ya mungkin itu yang memang banyak belum didapatkan di setting akademik gitu ya. Karena apa namanya untuk K3 itu memang kalau di akademik hanya 2 SKS yang di sini hanya pengenalan-pengenalan saja dan itu nanti setelah lulus teman-teman seorang perawat itu harus mendalami lebih lagi tentang bagaimana K3 di perusahaan, seperti apa hygiene perusahaan gitu ya, ergonomi environment-nya itu harus diperdalam lagi setelah teman-teman mendapatkan
pendidikan sebagai seorang perawat. Jadi harus ada pelatihan khusus yang diperlukan jika nanti teman-teman bekerja di sebuah perusahaan. Paling tidak sudah ada sertifikat pelatihan hiperkes yang mungkin yang diperlukan, atau juga ada sertifikat K3 umum itu juga diperlukan. Oke. Baik, secara garis besar teman-teman sudah mengenali bahwa kita bekerja itu tidak hanya nanti di puskesmas atau di rumah sakit atau di klinik yang ada di sekitar kita, tapi kita perlu tahu bahwa perawat itu juga punya lahan di sebuah perusahaan tempat bekerja tadi, apakah tadi di industri, pabrik, ya, kemudian pertambangan dan lain-lain. Yang mana di situ sasarannya kliennya itu sangat banyak. Di sebuah pabrik bisa ribuan pekerjanya, gitu ya. Kemudian di pertambangan juga banyak sekali. Dan beberapa setting tempat kerja itu kita harus mengidentifikasi hazard-hazard yang mungkin akan memunculkan permasalahan kesehatan pada pekerja. Yang pastinya dengan adanya perawat di sini harapannya kesehatan kerja pada para pekerja itu bisa terjamin gitu ya. Kita punya peran di sini menyehatkan para pekerjanya sehingga pastinya inginnya produktivitas kerjanya tinggi dan itu bisa menjadi sumber daya kuat yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Karena mereka perusahaan itu pasti kan nggak mau rugi gitu, maunya untung gitu ya. Sehingga bargainingnya bahwa kehadiran seorang perawat itu akan membantu memberikan derajat kesehatan yang baik sehingga produktivitas pada pekerjanya itu tinggi. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana keperawatan kesehatan kerja diawali dengan nanti seperti apa eh, sejarahnya. Nanti kita belajar sejarah singkat, kemudian apa itu keperawatan kesehatan kerja, kemudian sasarannya kita siapa saja, peran dan tanggung jawab perawat dalam kesehatan kerja itu bagaimana, dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keperawatan kesehatan kerja. Nah, di sini keperawatan kesehatan kerja mungkin akan lebih kita mudah menyebutkan dengan OHN gitu ya, Occupational Health Nursing, yang mana sebetulnya ini bukan sesuatu yang baru, itu sudah lama ada di dunia tentang OHN ini sendiri. Cuma kalau di Indonesia memang OHN ini belum banyak dikenal oleh masyarakat gitu ya. Orang-orang kan taunya perawat itu ya di rumah sakit, di puskesmas gitu ya. Padahal sebetulnya perawat itu juga ada yang bekerja di tadi sebuah perusahaan. Sejak 1820 itu sebetulnya perawat itu sudah memperhatikan para pekerja, bagaimana kesehatan para pekerja. Dulu Nightingale beliau kan lebih fokus memperhatikan bagaimana kesehatan para tentara. Tentara itu kan juga pekerja gitu ya. Itu sudah diperhatikan sejak awal. Kemudian 1878. Nah, di sini di UK juga di sini Philippa Flowerday itu sudah memperhatikan di sebuah pabrik ya. Di sebuah pabrik di sana ada penyakit, injury di tempat kerja. Selain itu, dia juga sudah mulai melakukan kunjungan rumah pada pekerja yang sakit. Jadi tidak hanya fokus pada pekerja yang sedang berada di perusahaan saja, tapi juga sudah ada kunjungan rumah. Kemudian Betty Mulder di sini lebih berfokus pada pekerja di sebuah pertambangan. Dan di sini fokusnya tidak hanya para pekerjanya saja, tapi juga keluarga. Keluarga pekerja itu juga menjadi perhatian perawat Betty Mulder. Kemudian ada Maya Stewart, ini mungkin yang lebih dikenal sebagai perawat industri ya, dan di tahun 1897 ini
juga ada kunjungan karyawan yang sakit di rumah, dan 1899 ini sudah mulai ada layanan keperawatan yang didirikan di tempat kerja. Kalau di sini di apa eh, industri atau mungkin tempat kerja yang lain biasanya yang paling tidak ada klinik gitu ya. Atau mungkin ada ruang P3K, ada klinik, terus juga sudah berkembang beberapa perusahaan itu sudah mulai punya rumah sakit sendiri gitu ya. Jadi itu menjadi wahana layanan keperawatan yang ada di tempat kerja. Seperti di UB sini, Universitas Brawijaya juga berkembang. Dulunya UB itu punya klinik gitu ya, klinik yang sangat sederhana. Dulu cuma ada perawat dua, kemudian ada dokternya dua kalau tidak salah. Kemudian berkembang menjadi poliklinik, sudah ada dokter giginya juga ya, kemudian ahli gizinya ada gitu ya, dan berkembang lagi UB punya rumah sakit ya. Jadi pelayanan ini ditujukan terutama memang untuk sivitas akademika gitu ya, para pekerja, tapi juga sebetulnya melayani orang-orang di luar lingkungan Universitas Brawijaya. Nah, sama halnya ini sejarahnya juga demikian. Jadi pelayanan keperawatan itu mulai berkembang di tempat-tempat kerja. Kemudian di abad 19 perkembangannya mulai ada undang-undang kompensasi pekerja gitu ya, di mana di sini ada pembiayaan yang diberikan untuk perawatan kesehatan kepada karyawan. Kalau saat ini kita kenal sudah ada BPJS Ketenagakerjaan ya kalau di Indonesia. Padahal sebetulnya kalau di luar negeri itu sudah sejak 1912 itu sudah dijamin pembiayaan kesehatan para pekerja itu. Kemudian 1913 sudah mulai ada perawat industri ya, yang di sini memang sudah banyak dibutuhkan perawat-perawat industri. Kemudian 1915 ini sudah mulai ada dasar organisasi perawat industri. Kemudian 1916 sudah diselenggarakan konferensi perawat industri, dan 1917 sudah mulai berkembang bagaimana pendidikan tinggi untuk perawat khusus industri. Gitu ya. Kalau di kita saat ini memang untuk keperawatan, untuk secara pendidikan memang ada vokasi gitu ya, kemudian profesi, dan untuk menempuh pendidikan informal itu melalui pelatihan-pelatihan untuk pengembangan ke keperawatan industri. Namun demikian sebetulnya di tatanan akademik kita sudah mulai mengenalkan pentingnya ada perawat industri. Salah satunya di mata kuliah K3 ini teman-teman mulai mempelajari seperti apa perawat di sebuah industri. Oke, kemudian yang kita perlu ketahui lagi di abad 21 ini terjadi transformasi industri gitu ya, yang pastinya ini akan mempengaruhi bagaimana upaya perawatan kesehatan kerja ya, di mana saat ini sudah mulai banyak para pekerja yang tidak hanya bekerja secara fisik tapi juga penggunaan teknologi informasi itu mengurangi aktivitas fisik pada pekerja gitu ya, sehingga nanti akan merubah bagaimana demografi para tenaga kerja. Kemudian untuk pembiayaan perawatan kesehatan juga demikian, saat ini sudah mulai ada kebijakan di kita ya, sebuah perusahaan itu wajib hukumnya untuk memberikan kepastian pembiayaan perawatan kesehatan jika ada permasalahan yang diakibatkan oleh suatu pekerjaan. Kemudian dari sejarah kita coba pahami OHN itu apa. Yang pertama definisinya bahwa OHN atau perawatan kesehatan kerja itu sebagai suatu praktek khusus dari perawat yang berfokus pada upaya promosi, prevensi, dan restorasi kesehatan. Jadi lingkupnya tidak hanya tadi apa namanya
Kalau ada yang sakit, kita bantu periksa, kemudian diberikan tindakan sesuai dengan tindakan keperawatan saja, tapi lebih pada penekanannya lebih ke ini ya, upaya promotif dan preventif. Seperti tadi, bagaimana apa meminimalkan hazard gitu ya, bagaimana lebih ke penggunaan APD agar para pekerja itu selamat pada saat berproses kerja gitu ya. Kemudian gaya hidup para pekerja itu seperti apa, itu lebih ditekankan daripada upaya-upaya tadi pengobatan. Kemudian fokusnya di OHN ini adalah bagaimana nanti mencegah efek samping kesehatan dari bahaya lingkungan di tempat kerja serta pekerjaan itu sendiri, gitu ya. Jadi memang lebih fokusnya ke proses kerjanya, tempat kerjanya itu harus kita minimalisir, kita apa namanya minimalkan hazard-hazard yang ada di tempat kerja ataupun selama proses bekerja. Ya, itu yang kita sebut sebagai perawatan kesehatan kerja. Nah, dan di sini perawat juga tetap menerapkan proses asuhan keperawatan karena khasnya kita sebagai seorang perawat adalah proses asuhan keperawatan ini. Sehingga di dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di tempat kerja pun kita tetap menggunakan proses asuhan keperawatan. Jadi mulai mengkaji permasalahan yang ada di sana, kemudian menetapkan masalahnya apa, merencanakan, mengimplementasikan sampai ke mengevaluasi. Kemudian kalau menurut WHO, keperawatan kesehatan kerja itu suatu bentuk promosi dan pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan baik secara fisik, mental, sosial pada tingkat tertinggi pekerja di semua pekerjaan. Jadi ini adalah sesuatu yang holistik ya, promosi dan preventif yang sangat holistik untuk para pekerja dan di semua pekerjaan. Gitu ya, apapun pekerjaannya kita harapkan nanti mereka sejahtera fisik, mental dan sosial. Kita tahu bahwa sebuah pekerjaan pasti ada kaitannya nanti dengan kondisi kesehatan gitu ya. Jika kita dalam kondisi yang sehat, yang prima, harapannya nanti proses kerja kita akan lebih maksimal, gitu ya. Begitu juga dari kondisi pekerjaan kita, gitu ya. Jangan sampai nanti berpengaruh terhadap kondisi kesehatan kita. Barangkali teman-teman di sini saat ini kan kita beraktivitas secara daring, gitu ya, di Zoom. Coba teman-teman bisa memperhatikan posisi duduk gitu ya, posisi ketika teman-teman kuliah gitu ya, apakah sudah sesuai secara ergonomis atau tidak. Jangan sampai proses perkuliahan yang daring ini nanti akan membahayakan kesehatan pada teman-teman gitu ya. Mungkin sambil menyimak sambil tiduran, jangan-jangan nanti lulus dari sini minusnya nambah gitu ya, minus dari penglihatannya nanti jangan-jangan harus menambah kacamata gitu ya. Kemudian jangan sampai nanti apa namanya ada keluhan nyeri pinggang gara-gara posisi duduknya yang kurang pas gitu ya. Sehingga memang aktivitas kerja kita, setiap aktivitas kita itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan kita. Dan begitu sebaliknya, kondisi kesehatan kita akan berpengaruh terhadap bagaimana pekerjaan yang kita lakukan. Oleh karena itu penting sekali kita memperhatikan bagaimana kesehatan dan keselamatan kerja kita masing-masing, ya. Dan di sini tadi kita kenal OHN karena ini kita memperhatikan prinsip-prinsip keperawatan di dalam upaya kesehatan di tempat kerja. Gitu ya. Nah, ini dasar keilmuan yang memang mendasari adanya OHN atau keperawatan kesehatan kerja. Yang pertama pastinya adalah dari ilmu keperawatan ya, sebagai ilmu utama yang harus kita pegang. Keilmuan keperawatan didukung dengan berbagai ilmu yang lain seperti ilmu
kedokteran, gitu ya, kemudian ilmu kesehatan kerja, ilmu epidemiologi yang di sini lebih berfokus kepada bagaimana suatu kejadian penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan, kemudian ilmu ekonomi dan bisnis. Meskipun di perawat, gitu ya, kita juga harus ini ya, memperhatikan ilmu ekonomi dan bisnis karena kita bekerjanya kan di setting perusahaan, industri, gitu ya, yang mana mereka lebih memprioritaskan profit daripada mungkin kesehatan. Kalau kita kan lebih fokus ke kesehatan, sehingga kita bisa di sini sebagai benang merahnya menghubungkan antara kebutuhan pekerja dengan kebutuhan pemilik perusahaan. Sehingga kita juga perlu belajar ini ilmu ekonomi dan bisnis. Kemudian ilmu sosial dan perilaku. Ini penting sekali karena apa? Di sebuah perusahaan para pekerja itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana gaya hidup mereka, gitu ya. Jangan sampai dengan kondisi kerja seperti itu akan mempengaruhi gaya hidupnya. Karena saking sibuknya bekerja, akhirnya mungkin gaya hidupnya kurang baik, ya nutrisinya kurang, malah mungkin biar nggak ngantuk mereka merokok atau mungkin sambil eh, apa jangan-jangan sampai ada penyalahgunaan zat gitu, itu jangan sampai. Kemudian kesehatan lingkungan karena di tempat kerja itu akan sangat dipengaruhi oleh hazard-hazard yang ada, baik biologi, kimia, fisika, dan eh, ergonomi dan lain sebagainya, maka kesehatan lingkungan itu juga perlu kita pelajari. Dan pastinya aspek legal etik ya itu akan mendampingi kita di dalam praktek keperawatan kesehatan kerja. Berikut adalah kerangka kerja dari keselamatan dan kesehatan, di mana di dalam inputnya kita melihat kondisi kesehatan dan keselamatan pada pekerja. Ya, nilai-nilai yang ada tentang kesehatan dan keselamatan itu seperti apa. Kemudian kita identifikasi hazard-hazard atau risiko bahaya yang ada di lingkungan tempat kerja secara menyeluruh, gitu ya. Dengan adanya analisis hazard-hazard itu, kita akan bisa mengidentifikasi apakah di situ nanti ada kejadian suatu penyakit, gitu ya, atau mungkin ada insiden, ya, atau kejadian kecelakaan, gitu ya, atau mungkin ada kerusakan-kerusakan di sarana prasarana lingkungan tempat kerjanya. Ya. Hal-hal ini kita identifikasi dan harapannya ini kita bisa minimalkan, dan syukur-syukur kalau penyakit maupun kecelakaan dan kerusakan lingkungan itu bisa kita hindari. Ini kerangka kerja yang kita susun untuk penerapan OHN ya di tempat kerja. Jadi di sini mengkombinasikan konsep sehat dan konsep selamat dalam rangka kita meminimalkan dan menghindari adanya penyakit, ya, kemudian kecelakaan serta kerusakan lingkungan. Kemudian tujuan dan sasaran dari OHN itu sendiri apa? Di sini kita harapannya bisa memastikan tenaga kerja itu sehat dan produktif, gitu ya. Jangan hanya diforsir untuk bekerja, untuk produktif, tapi sehatnya tidak diperhatikan. Jadi kondisi sehat dan produktif itu bisa beriringan. Harapannya seperti itu. Nah, di sini OHN itu bisa mencapai kesejahteraan fisik, mental, dan sosial pekerja itu melalui upaya promosi dan preventif. Gitu ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan gaya hidup mereka untuk mencegah masalah kesehatan ataupun mencegah kecelakaan-kecelakaan yang bisa terjadi di tempat kerja. Dan di OHN ini harapannya nanti pekerja itu bisa beradaptasi, gitu ya, beradaptasi terhadap pekerjaannya. Pekerja bisa beradaptasi terhadap pekerjaannya. Dan sebaliknya juga ada adaptasi dari pekerjaan terhadap pekerja.
Gitu ya. Jadi ada hubungan timbal balik di sini. Jangan hanya pekerjanya yang harus menyesuaikan pekerjaan gitu ya. Suatu pekerjaan juga harapannya juga bisa menyesuaikan kondisi pekerja. Kemudian tujuan OHN kalau menurut Federation of Occupational Health Nurses di Uni Eropa itu untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, gitu ya. Sehingga nanti harapannya pekerjanya itu bisa fungsional. Fungsional itu mungkin mirip dengan nanti kondisi produk apa namanya produktif tadi ya, untuk mencegah adanya suatu penyakit maupun kecelakaan kerja serta meningkatkan kemampuan pekerja. Mohon maaf, izin sebentar ya, ada telepon sepertinya ini mendesak. Oke, baik, kita lanjutkan ya tentang tujuan OHN, berarti yang menurut Federation dari OHN di Uni Eropa. Jadi sebetulnya mirip gitu ya, bahwa tujuannya itu memastikan para pekerja itu sehat, aman, dan selamat ya dalam proses pekerjaannya di lingkungan tempat kerja, sehingga mereka terhindar dari berbagai penyakit, terhindar dari berbagai kecelakaan kerja gitu ya, sehingga harapannya mereka itu lebih fungsional, lebih produktif di dalam bekerja. Oke, kemudian sasaran kita ya di OHN itu kita tidak hanya memperhatikan setiap individu pekerja ya, tapi juga perlu memperhatikan pekerja itu secara komunitas, secara kelompok, gitu ya. Kalau individu pekerja itu mungkin lebih memperhatikan seperti apa sih keluhan-keluhan dari setiap individu. Misalnya ketika oh ternyata tadi ada pekerja A mengeluh pusing, kemudian kita coba kaji, kita periksa gitu ya. Itu untuk individu pekerja. Sedangkan untuk kelompok pekerja, kita harus memotret secara lebih kompleks. Gitu ya. Di satu perusahaan itu ada berapa jumlah pekerjanya? Ada yang mulai dari ratusan sampai ribuan. Kita harus melihat secara menyeluruh seluruh pekerja itu permasalahannya apa, gitu ya. Pastinya kita harus melakukan pengkajian-pengkajian untuk kelompok pekerja, bisa melalui survei gitu ya, focus group discussion gitu ya, kemudian juga bisa juga sambil melihat seperti apa kondisi lingkungan ya, kita bisa observasi lingkungan tempat kerjanya gitu ya, kita bisa lihat bagaimana kebijakan-kebijakan di tempat kerja sehingga nanti kita bisa menentukan permasalahan yang ada di kelompok pekerja di perusahaan itu apa saja ya. Jadi kalau kelompok pekerja itu akan lebih kompleks. Sedangkan kalau pada individu pekerja biasanya akan lebih berfokus kepada permasalahan secara fisiknya gitu ya.
Kemudian selain itu kita juga punya sasaran adalah keluarga pekerja. Apakah ada berkaitan masalah di keluarga itu dengan kondisi kesehatan para pekerja? Atau mungkin jangan-jangan dari suatu pekerjaan itu juga berdampak kepada keluarga pekerja. Oleh karena itu tadi di sejarahnya kan juga sudah ada kunjungan ke rumah pekerja gitu ya, dan memperhatikan keluarga para pekerja. Jangan sampai nanti ada dampak kedua arah. Kondisi kerja itu jangan sampai berdampak ke keluarga, dan jangan sampai juga kondisi keluarga berpengaruh terhadap kesehatan pekerja sehingga mempengaruhi produktivitasnya. Jadi sebetulnya peran perawat tadi tidak hanya tadi memperhatikan, oh kalau ada pekerja yang sakit, itu tidak. Jadi lebih kompleks lagi tugas kita di tempat kerja. Kemudian berbagai aktivitas yang bisa dilakukan sebagai perawat OHN itu yang pertama mungkin ada edukasi. Edukasi ini lebih memang untuk promosi kesehatan, bagaimana gaya hidup yang sehat para pekerjanya, gitu ya. Kemudian juga untuk membuat suatu budaya keselamatan bagi para pekerja. Kemudian pemantauan kesehatan. Pemantauan ini kita monitoring terus bagaimana kondisi kesehatan para pekerja. Nah, biasanya pemantauan itu bisa dilakukan sejak sebelum bekerja. Jadi sebelum seorang pekerja itu mulai bekerja itu sudah dilakukan pemeriksaan. Kayak teman-teman ketika mendaftar di tempat kerja gitu ya, pasti kan ada ini ya, tes kesehatan. Nah, itu sebagai salah satu monitoring kesehatan. Kemudian kalau sudah bekerja, biasanya juga ada pemeriksaan secara berkala. Apakah setiap bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun sekali, itu perlu ada pemantauan kesehatan secara rutin. Kemudian kunjungan lapangan kerja itu perawat OHN itu juga mengobservasi bagaimana aktivitas pekerja. Jadi tidak hanya duduk di klinik perusahaan saja atau tadi di ruang P3K saja, tapi harus lebih objektif untuk melihat situasi pekerjaan dan lingkungan kerjanya. Berikutnya kita tahu bahwa di tempat kerja itu akan menimbulkan risiko baik itu penyakit maupun kecelakaan, gitu ya. Ini yang harus nanti kita pertimbangkan ya dari suatu tempat kerja. Jangan hanya fokus ke kecelakaan kerjanya saja, tapi juga penyakit-penyakit yang mungkin bisa ditimbulkan. Kalau kecelakaan itu lebih ini ya, insidennya lebih cepat gitu ya, karena di situ nanti akan ada suatu kejadian yang memang berlangsung selama masa kerja. Biasanya lebih menimbulkan cedera-cedera pada fisik. Nah, kalau sedangkan PAK, penyakit akibat kerja, itu kan bisa munculnya agak lebih panjang jangka waktunya. Gitu ya. Bisa nanti masalah penyakit akut maupun penyakit kronis yang diakibatkan memang dari lingkungan tempat kerja, sehingga nanti harus dievaluasi betul kira-kira hajat apa yang bisa memunculkan PAK maupun KAK. Oke, ini mungkin tidak. Kemudian beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan bagi para pekerja, kita tahu bahwa memang kalau gen keturunan itu kan sudah menjadi bawaan. Tapi gaya hidup itu yang harus kita rubah. Bagaimana nanti para pekerja itu punya gaya hidup yang sehat sehingga nanti kondisinya prima, ya tidak muncul penyakit. Kemudian kondisi lingkungan itu yang pertama kita lihat lingkungan tempat kerja, adakah tadi hazard-hazardnya yang bisa memunculkan PAK maupun KAK. Kemudian juga tempat tinggal. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan yang seperti pertambangan, seperti itu ya, itu biasanya para pekerja itu tinggalnya di mes.
ya bukan di rumahnya masing-masing, tapi tinggal di mes secara bersama-sama. Nah, itu kita juga harus mengevaluasi bagaimana tingkat kenyamanannya gitu ya, juga sanitasinya dan lain sebagainya harus diperhatikan tempat tinggalnya itu. Di sini kita punya peran banyak ya sebagai seorang perawat OHN untuk menyukseskan ada apa namanya kesehatan dan keselamatan para pekerja. Kita bisa sebagai praktisioner, administrator, edukator, konsultan, researcher, sama manajer. Sebagai praktisi, ya kita di sini lebih melaksanakan asuhan keperawatan. Ya, mulai nanti kita mengkaji permasalahan di sana, gitu ya. Mengkaji permasalahan itu tadi kita tidak hanya fokus pada pekerjanya, tapi juga lingkungan tempat kerja serta kebijakan-kebijakan seluruhnya harus kita kaji. Kemudian setelah kita mengkaji, kita akan menetapkan diagnosisnya, kemudian merancang intervensinya apa, gitu ya, kemudian implementasi serta evaluasi dan jangan lupa didokumentasikan dengan baik asuhan keperawatan yang kita lakukan kepada para pekerja, baik itu secara pekerja itu secara individu ataupun untuk kelompok pekerjanya, ya. Kemudian sebagai administrator di sini kita apa namanya melihat kebutuhan pelayanan kesehatan pekerja. Mereka kira-kira memerlukan apa saja pelayanan yang ada di tempat kerja, gitu ya. Dan di sini kita bantu untuk penetapan pelayanan OHN serta sumber daya yang diperlukan. Baik itu kira-kira tenaga kesehatannya itu butuh apa, siapa saja, berapa orang, gitu ya. Kemudian kira-kira butuh sarana prasarana apa, pendanaannya bagaimana. Ini kita apa namanya jelaskan nanti kepada pihak perusahaan, ya. Kemudian sebagai edukator lebih melakukan edukasi promosi kesehatan tentang gaya hidup sehat kah, gitu ya. Kemudian penggunaan APD untuk keselamatan para pekerja dan lain sebagainya. Jadi lebih ke edukasi promosi kesehatan. Nah, yang penting di dalam edukasi ini adalah apa namanya? Kita juga harus update tentang ilmu-ilmu terbaru, gitu ya. Bisa mengangkat hasil-hasil penelitian, gitu ya, dan disesuaikan dengan permasalahan yang juga tren pada saat itu. Ya, misalnya kemarin saat COVID, gitu ya. Nah, maka perawat di perusahaan pun juga punya tanggung jawab, punya peran untuk melakukan edukasi tentang COVID itu kepada para pekerja. Bagaimana nanti para pekerja itu bisa mencegah penularan, ya, gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, peran kita sebagai konsultan ini juga kita bisa memberikan masukan terhadap pentingnya pengembangan pelayanan OHM, ya. Kemudian kita bisa menjadi narasumber pada pihak manajemen perusahaan tentang tadi pelayanan OHN dan pentingnya adanya kerjasama dengan pemberi pelayanan kesehatan yang di luar perusahaan. Ya bisa jadi nanti kita sebuah perusahaan itu akan bekerja sama dengan rumah sakit tertentu gitu ya, sehingga kita bisa di sini menghubungkan juga. Kemudian kita juga bisa melakukan penelitian-penelitian. Ya, sebagai seorang perawat, kita punya peran untuk penelitian di tempat kerja. Ya, kira-kira ada fenomena apa, permasalahan apa yang harus kita teliti di tempat kerja itu? Ya, apakah dari sisi pekerjanya kah, dari sisi lingkungannya kah, dari sisi manajemen perusahaannya kah, gitu ya? Apakah itu di tingkat pengetahuannya atau mungkin memang perilakunya dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu fenomenanya apa, kemudian baru kita teliti. Hasil penelitian di tempat kerja ini nanti kita bisa diseminasikan, ya, termasuk juga ini akan menjadi suatu apa namanya sumber penentu kebijakan di perusahaan, gitu ya, karena belum tentu
manajemen perusahaan itu memahami bagaimana kondisi pekerjanya. Kalau menurut Miss Dan McEwen, ini beberapa kompetensi dari perawat OHN. Yang pertama, kompetensinya adalah mampu melakukan asuhan keperawatan primer dan klinis, gitu ya. Kemudian melakukan manajemen kasus, ya, memahami isu-isu tentang lingkungan, ya, isu tenaga kerja dan tempat kerja. Kemudian memahami kebijakan-kebijakan, ya, peraturan-peraturan yang ada, kemudian memahami manajemen, bagaimana pengaturan-pengaturan, ya, kemudian mampu melakukan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, kemudian mampu melakukan pelatihan dan pendidikan keselamatan kesehatan lingkungan tempat kerja, mampu melakukan penelitian dan bersikap secara profesional. Ini nanti kalau teman-teman bekerja di perusahaan, ini kompetensi yang harus dikuasai. Kemudian strategi pencegahannya, kalau di keperawatan kesehatan kerja itu kita bisa melakukan intervensi melalui 3 level pencegahan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Jadi ini sama dengan di konsep perawatan komunitas, bahwa strategi intervensi ini juga diterapkan di OHN. Ya. Untuk pendekatan pencegahan primer, kita berfokus pada promosi kesehatan, ya, untuk mencegah penyakit dan meminimalkan hazard. Sedangkan untuk di level pencegahan sekunder ini kita tujukan pada para pekerja yang berisiko, sehingga ini intervensi kita biasanya dengan diagnosis dini atau screening, gitu ya. Dan yang ketiga, di level pencegahan tersier, intervensi kita tujukan kepada para pekerja yang punya masalah kesehatan ataupun masalah keselamatan. Di sini tujuannya untuk mencegah komplikasi dan melakukan rehabilitasi. Ini sama penjelasannya dengan yang tadi di level pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Jadi yang lebih kita fokuskan, yang paling banyak kita lakukan adalah di level pencegahan primer. Ya. Kemudian aktivitas-aktivitasnya ini secara mendetail barangkali yang nanti bisa kita lakukan, ya. Asuhan keperawatan baik untuk kondisi emergensi maupun kondisi klinis, gitu ya. Kemudian juga nanti konseling, ya. Kemudian monef status kesehatan, ya. Pencatatan secara terus-menerus tentang kondisi kesehatan para pekerja, tindakan P3K juga bisa. Kemudian berkolaborasi dengan pihak lain, itu hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang perawat OHN. Ini contoh program kalau menurut McKinsey, ya, yang tadi sudah saya jelaskan, ada pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, gitu ya. Pemeriksaan kesehatan itu bukan hanya formalitas, ya, sebetulnya, tapi untuk memastikan seperti apa status kesehatan para pekerja itu dan kira-kira apakah memungkinkan untuk melakukan pekerjaannya, gitu ya. Jadi itu penting sekali dilaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi calon pekerja. Kemudian di keperawatan kesehatan kerja, kita perawat itu tidak bekerja sendirian, tapi nanti kita ada timnya di K3 itu, ya. Ada perawat, ada dokter kesehatan kerja juga, ya. Ada ahli epidemiologis, ada ahli ergonomis, ya. Kemudian psikolog industri, ada ahli fisioterapi, terapi okupasi, ya, dan lain sebagainya. Jadi tergantung kebutuhan di masing-masing perusahaan, gitu ya. Ini sebagai tim K3. Kemudian ini penjelasan dari beberapa tim tadi. Kalau ergonomis itu lebih berfokus pada perannya untuk mendesain, ya, bagaimana tempat kerja itu sesuai dengan kondisi pekerja.
Ya, jangan sampai apa namanya layout settingnya pekerjaan itu tidak sesuai dengan pekerja Indonesia gitu ya. Seperti kayak di Indonesia ini kan mungkin peralatan-peralatan belum terlalu canggih sehingga kita harus mengimpor dari luar gitu ya. Nah, kalau alatnya sudah datang ya mungkin nanti gimana caranya biar itu bisa digunakan oleh para pekerja yang memang secara fisiknya orang Indonesia itu yang mungkin lebih mungil gitu ya daripada di luar negeri gitu ya. Bagaimana ini nanti bisa disesuaikan desain tempat kerja maupun peralatan itu sesuai dengan kondisi pekerja. Jangan sampai nanti proses kerja maupun alat-alat di tempat kerja itu membahayakan. Kalau epidemiologis ini mereka mempelajari insiden-insiden penyakit ataupun kecelakaan kerja. Ini higienis untuk hazard gitu ya, pengkajian sanitasi. Kemudian berikutnya tentang kode etik selama kita menjalankan tugas sebagai perawat OHN, kita harus memegang prinsip-prinsip etik gitu ya. Yang pertama kita pastinya akan memberikan asuhan keperawatan dengan mempertimbangkan harkat dan martabat klien kita ya. Di mana klien kita tadi ya pekerja, kemudian keluarganya, maupun pekerja secara berkelompok. Ya. Jangan sampai kita membeda-bedakannya. Kemudian berkolaborasi secara interdisiplin dengan profesi yang lain maupun nanti dengan lembaga kesehatan di komunitas. Kemudian perlindungan terhadap hak-hak para pekerja, jangan sampai privasinya terbuka. Berikutnya adalah asuhan yang berkualitas. Ya, kita bersikap secara profesional melakukan asuhan keperawatan yang baik kepada klien maupun keluarga dan kelompok pekerja tadi. Ya, jangan sampai tindakan kita ilegal. Gitu ya. Pastinya kita sebagai perawat punya lisensi. Gitu ya. Paling tidak kita sudah punya STR. Gitu ya. Kemudian juga kalau di OHN tadi ada ininya ya apa namanya sertifikasi tersendiri. Kemudian untuk menjamin bagaimana ilmu kita itu selalu update, maka kita tetap memelihara kompetensi individu kita gitu ya dengan update ilmu, mengikuti perkembangan ilmu maupun nanti mengikuti pelatihan-pelatihan terkini gitu ya dan tetap mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga di sini perawat harus mempelajari juga bagaimana peraturan kebijakan-kebijakan yang ada. Yang terakhir di sini tentang dasar kebijakan dari OHN. Kenapa ini penting? Karena memang sudah ada peraturan yang berlaku untuk pentingnya ada K3 di sini. Ya, ini di ILO Convention di sini sudah ada deklarasi tentang kesehatan kerja untuk semua bahwa pemerintah itu didorong untuk pengembangan kebijakan. Ya, harus ada program-program dan kebijakan yang memastikan layanan kesehatan kerja untuk semua pekerja. Kemudian kalau di Indonesia, ya pastinya di Indonesia ada peraturan undang-undang ya, maupun nanti peraturan presiden ataupun peraturan menteri gitu ya. Di sini kalau dari undang-undang sudah ada undang-undang tentang keselamatan kerja, undang-undang tentang ketenaga kerjaan gitu ya. Kemudian dari keputusan presiden juga sudah ada tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Dari peraturan menteri juga demikian, baik dari peraturan menteri ketenagakerjaan maupun dari peraturan menteri kesehatan. Sudah ada hal-hal yang di sini mengatur tentang sistem informasi manajemen kesehatan kerja, ya, standar pelayanan kesehatan kerja, pedoman pelayanan kesehatan kerja itu sudah ada. Ini menjadi acuan kita untuk pelaksanaan dari upaya keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja.
Sehingga dari peraturan-peraturan yang ada tersebut bahwa K3 itu ya wajib untuk dilaksanakan ya karena sudah ada kebijakan yang mendasari gitu ya. Kalau nanti ada perusahaan yang tidak menerapkan K3, nah itu berarti mereka telah melakukan pelanggaran secara hukum. Pastinya nanti ada sanksi secara pidananya. Nah, di sini kebijakan itu pastinya tujuannya akan melindungi ya para pekerja itu dari kondisi-kondisi yang tidak diinginkan selama proses bekerja. Kemudian ini Undang-Undang tahun 2023 tentang ketenaga kerjaan bahwa para pekerja itu mereka punya hak ya. Mereka punya hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi jangan hanya tadi diforsir kayak Romusa suruh kerja terus gitu ya, tapi dia harus ada sebaliknya perusahaan itu wajib hukumnya untuk menerapkan sistem manajemen K3 ya. Jadi di sini harapannya dengan tadi ada kewajiban dari perusahaan untuk menerapkan K3, harapannya hak-hak para pekerja untuk hidup sehat dan selamat di lingkungan kerja itu bisa terpenuhi. Ini hak-hak dasar yang mungkin banyak orang tidak ketahui gitu ya, bahwa pekerja itu punya hak untuk mengetahui bahaya-bahaya apa saja yang ada di tempat kerjanya. Biasanya kan ini tidak pernah tidak pernah disampaikan, tidak pernah disosialisasikan juga. Ada bahaya apa saja sih di tempat kerja, gitu ya. Selain tidak disosialisasikan, tidak diinformasikan, para pekerja biasanya juga tidak menyadari bahwa ada hazard-hazard yang membahayakan untuk dirinya. Ini kalau perusahaan berarti harus wajib untuk menjelaskan ada hajat apa saja di tempat kerja itu, gitu ya. Kemudian para pekerja itu juga berhak untuk mengetahui bagaimana caranya mengidentifikasi bahaya. Bagaimana juga caranya mereka bisa melindungi diri mereka dari adanya risiko bahaya itu, gitu ya. Kalau di tempat kerja teman-teman kira-kira ada risiko bahaya apa ya? Apa ya kira-kira? Risikonya apa yang ada di sana? Biologis, Bu. Bu. Oke, tipe baru. Sudah bisa mengidentifikasi diri ya kalau ini ya, karena perawat ya. Siap, Bu. Kebetulan di Iya, rumah sakit dulu, Bu. karena seorang perawat sudah mengetahui apa namanya risiko bahayanya yang paling besar adalah hazard biologis gitu ya. Ada bakteri yang mungkin nanti bisa menular gitu ya. Tapi tidak hanya biologis saja ya sebetulnya risiko bahayanya ya. Masih banyak lagi ya. Dari mekanik bisa gitu ya. Dari fisik juga Psikologi, Bu. bisa. Wah, psikologis ini penting sekali ini ya. Banyak yang diabaikan sebetulnya. Risiko psikologis itu ya. Dari beban kerja yang tinggi gitu ya. Jam kerjanya Pendapatannya. mungkin pendapatannya rewardnya kurang gitu ya. Sehingga secara psikologis ini juga kurang baik. Ya, teman-teman sudah bisa identifikasi ya. Kemudian kira-kira apakah teman-teman sudah bisa ini ya menghindari atau mungkin meminimalisir adanya hazard itu? Sudah bisa? Kalau tadi ada kemungkinan tertular TB, ada hazard biologis bakteri, Sedikit banyak kira-kira sudah bisa, Bu. sudah bisa karena teman-teman dari tenaga kesehatan ya, jadi lebih mudah gitu ya.
Nanti beda lagi kalau teman-teman menghadapi para pekerja yang memang bukan tenaga kesehatan. Gitu. Ya misalnya kalau teman-teman tadi di perusahaan pertambangan atau di pabrik apa, misalnya pabrik rokok gitu ya. Mereka kan tidak ada basic tentang kesehatan. Ya mungkin mereka juga tidak menyadari ada bahaya di tempat kerjanya. Mereka anggap itu hal yang biasa. Sehingga mereka pun juga tidak tahu bagaimana cara untuk meminimalkan hazard. Alhamdulillahnya kalau teman-teman karena tenaga kesehatan jadi sudah menyadari risiko-risiko yang ada dan sudah mampu juga untuk melindungi diri masing-masing. Nah, kalau di tempat kerja yang tadi, di perusahaan-perusahaan itu, maka kita nanti perlu sekali untuk memberikan informasi ada risiko bahaya apa saja, bagaimana nanti para pekerja itu bisa mengidentifikasi ada apa saja bahayanya, gitu ya, dan bagaimana cara para pekerja itu untuk melindungi dirinya, biar tidak memunculkan tadi berbagai penyakit maupun berbagai kecelakaan yang ditimbulkan akibat bekerja. Kemudian para pekerja itu juga berhak untuk berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan kesehatan dan keselamatan. Biasanya sih melalui ini ya perwakilan serikat buruh ya kalau di perusahaan-perusahaan itu ya. Mereka itu kan punya serikat buruh yang itu organisasi kelompok para pekerja. Ya, ini perusahaan itu perlu sekali untuk melibatkan mereka di dalam pengambilan keputusan tentang kesehatan ataupun pelayanan kesehatan dan keselamatan bagi para pekerja. Dan penting lagi di sini ada hak untuk menolak. Kalau memang pekerjaannya itu sangat berbahaya, mereka itu berhak untuk menolak. Apalagi kalau tidak ada perlindungan untuk para menolak. Oke, di sini yang penting lagi adalah adanya kerjasama. Ya, upaya K3 itu tidak bisa berdiri sendiri oleh perawat atau oleh perusahaan atau oleh pekerja saja, ya, tapi semua pihak itu harus bisa bekerja sama untuk menciptakan bagaimana tempat kerja yang sehat dan aman untuk para pekerja. Nah, ini arah kebijakan kesehatan kerja di mana perlu pengembangan dan pemantapan pada sektor formal maupun informal. Nah, kalau pada sektor formal saya rasa sudah cukup baik gitu ya, apalagi di perusahaan-perusahaan besar penerapan SMK 3 itu sudah sangat baik sekali. Tapi pada sektor informal semacam pada kelompok petani, ya, pada kelompok peternak, gitu ya, kelompok nelayan, gitu ya, itu mungkin kurang diperhatikan, sehingga itu nanti perlu pemantapan kembali. Kemudian untuk kesehatan kerja ini, kebijakan pendekatan secara menyeluruh, holistik, melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang terintegrasi dengan upaya kesehatan lainnya. Mungkin kalau teman-teman di Puskesmas barangkali ya, programnya kan banyak ya di Puskesmas, sehingga mungkin program K3 itu kalau di Puskesmas bisa jadi menjadi program pengembangan, terutama kalau wilayah kerjanya itu banyak industri gitu ya. Upaya K3 dijadikan upaya pengembangan. Meskipun nanti pelaksanaannya juga terintegrasi ya dengan program-program yang lain, tidak masalah. Tapi paling tidak, monggo ini perlu dipertimbangkan adanya pengembangan program K3 di Puskesmas. Kemudian mendorong fasilitas pelayanan untuk melaksanakan K3, penting sekali seperti tadi Puskesmas ya. Kemudian juga
pelayanan kesehatan yang lainnya, apalagi kalau nanti di sekitarnya itu banyak perusahaan, industri, itu penting sekali untuk memberikan pelayanan K3. Kemudian di daerah-daerah juga perlu adanya pengembangan tentang K3. Ya, jangan hanya berfokus di kota-kota besar yang banyak industri. Yang saat ini di daerah-daerah itu sudah banyak juga mulai muncul industri-industri gitu ya, menjamah ke wilayah-wilayah. Selain itu juga di daerah-daerah banyak industri kecil, home industry, itu yang juga perlu menjadi perhatian. Untuk strategi kesehatan kerja di sini lebih ke pemantapan kebijakan, kemudian fasilitasnya diperkuat, ya, sarana prasarananya diperbaiki, dilengkapi, kemudian perlu pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini masyarakatnya adalah para pekerja, sehingga kita bisa melibatkan para pekerja itu untuk upaya pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja. Dan kemitraan itu penting sekali kita lakukan, ya. Kita bisa bermitra dengan pihak swasta, praktisi, gitu ya, ataupun yang lain-lain. Masih banyak pihak-pihak yang bisa kita libatkan di dalam upaya K3 ini. Dan di Indonesia di sini sudah mulai ada perawat kesehatan kerja yang masuk di dalam sebuah himpunan yang disebut dengan Perkesja. Teman-teman sudah pernah mendengar Perkesja atau belum ya sebelumnya? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya? Ya, sambil kita memperkenalkan ini ya. Jadi perawat itu di PPNI kita punya banyak himpunan gitu ya. Ada kalau di komunitas itu ada Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas. Kemudian untuk perawat kesehatan jiwa ada IPKJI gitu ya, Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia. Kemudian ada Himpunan Perawat Manajer Indonesia. Nah, kalau untuk perawat kesehatan kerja, kita punya nama himpunannya adalah Himpunan Perawat Kesehatan Kerja Indonesia. Jadi singkatannya adalah Perkesja Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang mungkin memang berfokus di perawatan kesehatan kerja, nanti teman-teman bisa bergabung di himpunan Perkesja ini. Gitu ya. Memang ini termasuk baru ya himpunannya, baru diinisiasi tahun 2013. Ini masih memasuki periode kedua kepengurusannya. Dan belum setiap wilayah atau provinsi itu ada Perkesjanya, masih beberapa wilayah saja. Tapi kalau di tingkat nasional memang sudah ada, gitu ya. Jadi kalau beberapa wilayah provinsi memang belum ada. Ini mungkin gambarannya. Jadi teman-teman, meskipun mungkin di tingkat puskesmas atau mungkin teman-teman barangkali yang belum bekerja dan nantinya akan bekerja di sebuah perusahaan, teman-teman bisa bergabung di sini di Himpunan Perawat Kesehatan Kerja. Diskusikan tentang perawat OHN. Ini masih pengantar gitu ya. Sudah mulai ada gambaran entah? Apakah ada yang belum bekerja di sini? Ada yang belum bekerja? Ada? Ada sebanyak Nurs. Banyak ya. Banyak, Nurs. Ada banyak ya. Tapi kalau di perawat kesehatan kerja itu mayoritas laki-laki ya. Mayoritas yang bekerja di sana itu adalah laki-laki. Perempuan sangat sedikit sekali. Tapi jangan salah ya, ketua Perkesja di Indonesia itu 2 kali periode perempuan semua. Iya.
Jadi nanti teman-teman yang belum bekerja, jika nanti berminat misalnya bekerja di perusahaan, monggo di sana sangat membutuhkan teman-teman gitu ya. Karena saat ini peran kita itu sangat dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan di tempat kerja gitu. Kalau laki-laki sih banyak yang berminat biasanya kalau bekerja di perusahaan gitu ya. Gajinya besar ya biasanya. Tapi tantangannya adalah teman-teman harus agak jauh dari keluarga biasanya karena banyaknya itu ya di perusahaan-perusahaan yang di luar Jawa gitu ya. Karena kan pertambangan itu banyak yang di luar Jawa juga gitu ya. Sedangkan mungkin teman-teman barangkali mayoritas pekerjaannya di Jawa aslinya Jawa gitu ya. Itu gambarannya tentang perawat kesehatan kerja. Cukup jelas ya, teman-teman? Bisa dipahami? Bisa ya. Nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada, berarti ditutup saja ini. Kayaknya karena setelah ujian tadi belum bernafas ya. Sudah bernafas belum berarti? Belum ya? Sudah, Nas. Kalau nggak nafas sudah innalillahi ya. Ya, baik mungkin kita bisa akhiri pertemuan kita hari ini. Hari ini sebagai pengantar tentang pentingnya perawat kesehatan kerja dan semoga bisa membuka wawasan teman-teman bahwa peran kita tidak hanya di rumah sakit dan puskesmas, tapi perusahaan-perusahaan besar itu sangat membutuhkan teman-teman ya untuk menyehatkan para pekerja, untuk merubah gaya hidup para pekerja dan memastikan keselamatan para pekerja. Itu mungkin dari saya. Kita mungkin bisa akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Nas. Kemudian saya ingatkan untuk presensi, barangkali ada yang belum presensi, maksimal 15. Sudah, Nas. Sudah, Nas. Oke, maksimal 15.30 ya. Terima kasih, Nas. Terima Masih ada kasih, waktu Nas. 10 menit. Yuk, saya leave Zoom. Nah, itu juga